Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Mutammimatul Ajrumiyah bab tamyiz. Juzuk 2 halaman 30. 3 halaman 29. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babut tamyizi. Ini adalah bab tamyiz. Tamyiz secara bahasa artinya pembeda. Sesuatu yang membedakan itulah tamyiz. Ya, ini huwa itu secara istilah. Tamyiz secara istilah. Yang membedakan. Tamyiz secara bahasa artinya yang membedakan. Sesuatu yang bisa membedakan, menjelaskan yang tidak jelas. Tamyiz, masdar. Tamyiz kalimatnya masdar, mayyaza yumayyizu, tamyiz. Masdar tapi maknanya isim fa'il. Dah. Jangan tidur dulu kalau ngaji. Wal ismul mansubul mufassiru limam bahama minaz zawati awin nisabi. Nisabi kita baca, jangan lihat di dalam nasabi. Nisab. Wal ismul mansubu, dianya tamyiz itu isim. Al mansubu yang dinasabkan. Al mufassiru yang menjelaskan atau yang menafsirkan. Lima in bahama. Lima in bahama, hamzah wasal. Limam bahama, bagi sesuatu imbahama, yang mubham ia. Bagi sesuatu yang mubham ia, yang belum jelas ia. In bahama mubham, berarti mubham belum jelas. Bagi sesuatu yang belum jelas ia, minaz zawati dari zat-zat, awin nisabi atau dari nisbah-nisbah. Nah, bermula tamyiz itu isim. Al-mansubu yang dinasabkan, al-mufassiru lagi yang menjelaskan ianya isim, fasiru naik kepada ismu. Lima bagi sesuatu, in bahama yang belum jelas ianya sesuatu. Apa sesuatu yang belum jelas? Minaz zawati dari zat-zat, awin nisabi atau dari nisbah-nisbah. Titik dulu. Nisabi, jamak dari nisbatun. Ya, jadi tamyiz itu mesti isim. Tamyiz mesti isim. Kemudian dia mesti mansub. Nah, ada yang menasabkannya. Ada amel. Kemudian dia bermaksud untuk menjelaskan zat yang belum jelas. Zat yang belum jelas, ada sesuatu yang belum jelas, mufrad disebut zat. Ada sesuatu yang belum jelas. Saya beli 1 liter. Nah, 1 liter apanya 1 liter? Nah, itu 1 liter namanya zat. Belum jelas sehingga perlu dijelaskan. Saya telah membeli 1 meter. Apa itu 1 meter? Dan belum jelas, harus dijelaskan. Namanya zat. Itu isim yang mansub yang bertugas menjelaskan zat yang belum jelas. Atau menjelaskan nisbah yang belum jelas. Makna nisbah, hubungan fi'il fa'il. Misalkan ada hubungan fi'il fa'il yang belum jelas. Hubungan fi'il naib fa'il belum jelas. Itu namanya nisbat. Nisbat itu hubungan hukum. Baguslah Muhammad. Itu kan hubungan fi'il dan fa'il. Bagus apanya? Nah, nanti dijelaskan. Perlu kepada tamyiz. Nah, begitu sepintas dulu. Nah, dah. Nah, itulah dia. Nah, i'rab jelas. Nah. Mansubul mufassiru. Lima in bahama minaz zawati awin nisabi. Wazatul mubhamatu arba'atu anwa'in.
dan bermula zat yang mubham. Apa arti mubham tadi? Tidak jelas atau belum jelas, sehingga perlu diperjelas, kan itu. Wazatul mubhamatu, dan bermula zat yang mubham itu arba'atu asya, ada 4 macam. Ada 4 macam zat yang mubham yang belum jelas, sehingga perlu diperjelas dengan tamyiz. Ada 4 kelompok zat yang belum jelas yang dia butuh kepada tamyiz. Nah, ini ahaduha, bermula satunya 4 itu al-adadu, bilangan. Jadi bilangan itu perlu kepada tamyiz. Coba kita lihat dulu bilangan berapa aja. Nah, itu dia. Mana dia? Nah, itu. Yang pertama al-adadu, bilangan. Jadi bilangan perlu kepada tamyiz, perlu kepada isim mansub yang berada sesudahnya dia. Jadi musannaf menyatakan di sini di dalam, bukan semua bilangan perlu kepada tamyiz. Bukan semua bilangan. Bukan semua bilangan perlu kepada tamyiz yang mansub. Tamyiz tadi kan satu isim yang mansub. Isim yang mansub yang menjelaskan zat yang belum jelas, yang menjelaskan nisbah, hubungan yang belum jelas. Zat yang mubham yang perlu kepada tamyiz ada 4. Yang pertama bilangan. Ya, bilangan. Tidak semua bilangan perlu kepada isim mansub. Ada bilangan tertentu. Pada dasarnya semua bilangan perlu kepada tamyiz. Cuma tamyiz ada mansub, ada majrur. Di sini kita sedang membahas tamyiz yang mansub. Bilangan yang perlu kepada tamyiz yang mansub, nah, seperti biasa, dari angka 11 sampai 99. Dari angka 11 ahada asyara sampai 99. Itu kalau ada isim nakirah di depan dia, kita i'rab jadi tamyiz. Nah. Dah, mana contohnya di sini? Kita belajar di luar dulu. Nahu ishtaraitu 20 gulaman. Ishtaraitu, aku telah membeli 20 akan 20. Ishtaraitu 20, aku telah membeli akan 20. Ishtaraitu fi'il dan fa'il, 20 maf'ul bih. Maf'ul bih mansub tanda nasab ya. Kenapa tanda nasab ya, Zaki? 20. Jamak apa? Mufradnya? Boleh dijamak. Ishrun 10. Ishrani 20. Ishruna berarti 30 mestinya. Bukan jamak. Ishrina bukan jamak. Ya, bilangan tetap. Cuma dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, ya kan? Mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim syaratnya dia harus alam atau wasaf, kemudian berakal. Kalimat yang kita jamak dalam bentuk mudzakkar salim harus berakal. Enggak boleh benda, baitun, baitani, baituna, enggak boleh. Harus benda laki-laki, namanya juga jamak mudzakkar salim. Coba lihat Muhammaduna, Zaiduna kan orang, atau muslimuna sifat, mu'minuna, musyrikuna kan? Nah, enggak boleh. Baituna. Kalau benda mati jamaknya, kalau bukan jamak taksir jamak muannas. Baitun, baitani, buyut. Gitu. Samaun, samawat, jamak muannas. Ada ketentuan jamaknya. Masjid enggak boleh, masjidun, masjidani, masjiduna, enggak boleh. Benda. Kalau benda jamaknya, kalau bukan jamak taksir, kadang-kadang jamak muannas, ada ketentuan lagi. Masjidun, masjidani, masajidu. Ya, jamak taksir kan? Nah, itu harus paham. Di pembahasan jamak mudzakkar salim sudah dijelaskan. Kalimat mana saja yang boleh kita jamak dalam bentuk jamak mudzakkar, pakai waw dan nun. Salah satu, dia mesti berakal. Berakal. Oh, ada kalimat-kalimat yang lain yang mirip jamak mudzakkar salim, ada waw nun, ada ya nun.
tapi dia nggak cukup syaratnya, nggak ada akalnya misalnya, berarti dia disebut mulhaq. Ada kecualinya, ada pembahasan di awal kawakib, ada banun, ada di sana kan? Banun, ulu ya, aradun kan? Nah, itu ada beberapa kalimat pengecualian. Sinuna termasuk. Nanti kita ulang. Udah, ishtara itu isyrina. Aku telah membeli akan 20. Nah, 20 angka nih. Angka yang berada 11 dan 9. Ya, kan? Makanya perlu kepada tamyiz. Apanya 20? Ghulaman, budak. Aku telah membeli akan 20, apanya 20? Ghulaman, budak. Jadi ghulaman i'rabnya tamyiz. Kita lihat di atas, tamyiz satu isim, ghulaman isim. Tandanya ada tanwin. Dia dinasabkan, yang menasabkan dia ishtara itu. Atau isyrina di sini, isyrina berarti. Yang menafsirkan bagi sesuatu yang mubhamiyah dari zat. Di sini zat yang mubhamiyah itu 20. 20 belum jelas sehingga perlu diperjelas. Nah, tinggal kita lihat siapa yang menasabkan tamyiz. Ya, berarti yang menasabkan dia ini bukan fi'il, zat yang mubham itu. Kalau di sini pertanyaan, ghulaman. Siapa yang menasabkan ghulaman? Aisyirina. Aisyirina itu. Jadi zat yang mubham itu yang perlu kepada tamyiz, zat itulah yang menasabkan tamyiz. Contoh lagi, malaktu tis'ina na'jatan. Aku telah memiliki akan 90. 90 sama mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Aku telah memiliki akan 90. Apanya 90? Na'jatan. Sapi. Anak sapi. Jadi na'jatan mansub tanda nasab fathah tamyiz. Dinasabkan oleh tis'ina. Ya, sampai di sini apa yang belum jelas coba? Wasani al-miqdaru. Bermula yang kedua. Bermula yang kedua dari zat yang mubham. Itu al-miqdaru. Ukuran. Wasani al-miqdaru. Bermula yang kedua, zat yang mubham yang perlu kepada tamyiz itu al-miqdaru. Nah. Ukuran-ukuran. Ukuran itu ada 3. Ada ukuran berat. Apa ukuran berat? Timbangan. Ada ukuran takaran. Sukatan. Sukatan misalkan 1 karung, 1 liter, 1 apa lagi? 1 ember kan? Nah, itu namanya ukuran. Ada ukuran berat timbangan 1 kilo, 2 kilo. Saya telah membeli 1 kilo. Kan belum jelas. Apanya 1 kilo? Telur misalnya. Saya membeli 20 kilo. Apa 20 kilo? Beras, ya kan? 1 kilo. Kemudian ada ukuran sukatan. Sukatan itu ya kayak liter, 2 liter, 4 liter. Kemudian karung, ember. Nah, saya telah membeli sekarung. Harus diperjelas. Apa isinya sekarung? Nah, itu tamyiz di depan. Nah, kemudian ada ukuran sifatan. Ada berat, ada sukat, ada panjang. Saya telah membeli semeter. Saya telah membeli, tapi pakai bahasa Arab. Nih, ini contohnya.
Kakaulika seperti ucapanmu. Ishtaraitu kafizan. Aku telah membeli akan satu kafid. Ya, aku telah membeli akan satu kafid. Apa itu satu kafid? Burran, gandum. Aku telah membeli akan satu kafid. Apa itu satu kafid? Gandum. Nah. Apa arti kafid? Ya, jadi kafid nggak usah kita maknai. Kafid itu sukatan yang memuat 12 sak. Orang Arab, satu kafid itu ukuran 12 sak. Satu sak 4 mud. Kan satu sak. Kita wajib mengeluarkan fitrah satu sak. 4 mud. Berarti kalau satu kafid itu 12 sak kali 4. 4 kali 10, 40. 48 mud. Jadi nggak usah diartikan. Ini istilah orang Arab. Nah, kalau kita mungkin karung lah. Karung. Aku telah membeli akan satu kafid. Apanya satu kafid? Gandum. Aku telah membeli akan satu karung. Lebih kurang begitu kan. Jadi belum jelas dia. Apanya satu karung? Gandum. Jadi buran tamnyit. Mansub dan nasab fathah. Ini contoh ukuran sukatan. Kemudian manan samnan. Ya, manan samnan. Aku telah membeli akan satu mana. Apanya satu mana? Samnan, minyak sapi. Ya, bahasa kita kaleng lah. Mana itu kaleng. Atau bukan kaleng. Ini ukuran berat ya. Kalau tadi ukuran disukat, sekarang ukuran ditimbang. Jadi manan itu alat timbangan orang Arab. Kita takdir di belakangnya. Wa mana samnan. Dan aku telah membeli akan satu mana. Apanya satu mana? Minyak sapi. Nah itu, samnan minyak sapi. Jadi ini ada riuh dikit ya. Enggak tahu kita ini gimana cara mengartikannya. Ukuran berat. Jadi di sini mana dengan fathah mim dan takhfif nun, mana dan kasar ka'asa alatun lil wazni, itu alat untuk menimbang yang dikenal dengannya ukuran timbangan. Berarti kalau bahasa kita ya saya beli akan 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo gitu. Apanya 10 kilo? Beras. Nah, itu berasnya tamyiz. Itu aja. Udah 2 kan? Nah, ukuran tadi ada 3. Ada ukuran sukatan, ada ukuran berat. Ini yang kedua contoh ukuran berat. Kemudian ada ukuran jarak. Sipatan. Nah ini yang ketiga contohnya nih. Wa shibran ardan. Jadi kita takdirkan. Atau kita atah ke belakang. Ishtaraitu shibran. Aku beli akan sejengkal. Apanya sejengkal? Ardan, bumi. Nah. Shibran ardan. Aku telah membeli akan sejengkal. Apanya sejengkal? Ardan, bumi. Jadi ardan tamnya. Nah, itu aja. Ardan, bumi, tanah, kebun. Aku telah membeli sejengkal. Kan orang nggak tahu apanya sejengkal. Kok dikit banget kebun. Nah, dia beli kebun sejengkal. Nggak bisa nanam sawit kan. Nah itu contoh aja. Contoh kita begini, ishtara itu hektaran. Aku telah membeli akan 1 hektar. Apanya 1 hektar misalkan? Ardan, bumi ya, kebun. Nah itu tamnya. 1 hektar perlu kepada tamnya. Atau di sini istilahnya apa kalau? Kan setiap daerah beda-beda. Ada ukuran tertentu disebut 1 rantai, ya kan? Atau 1 patok mungkin, atau 1 hektar macam-macam. Setiap daerah itu beda-beda. Sawah juga begitu kan? 1 kotak sawah, setiap kampung saya lihat beda-beda. Beda. Itu juga orang Arab beda. Nah, kayak itu. Dah, yang penting bukan itu yang penting. Yang penting tamyiz isim mansub menjelaskan zat yang belum jelas atau menjelaskan nisbah yang belum jelas. Nisbah nanti.
Zat yang belum jelas yang perlu kepada tamyiz ada 4 macam. Yang pertama bilangan. Bilangan yang dimaksud bukan semua bilangan, tapi bilangan 11 sampai 99. Itu yang tamyiznya nasab. Selain itu angka 3, 4, 5 perlu juga kepada tamyiz, tapi tamyiznya mudhaf ilaih. Tamyiznya majrur. Kayak 100 perlu juga kepada tamyiz, tapi tamyiznya mudhaf ilaih bukan nasab. 1000 perlu kepada tamyiz, tapi tamyiznya mudhaf ilaih. Mi'atu sanatin 100. Apa ia 100? Tahun mudhaf ilaih. Mi'atu sanatin. Sanatin tamyiz, cuma majrur. Oke. Tapi tamyiz yang dimaksud ketika kita menyebut tamyiz pasti maknanya tamyiz yang mansub. Kalau tamyiz yang tidak mansub sebenarnya tamyiz juga, cuma jarang disebut tamyiz. Tapi tamyiz pembeda. Paham kan? Jadi zat yang mubham ada 4. Pertama angka, yang penting diingat angka 11 sampai 99. Sebenarnya ada satu lagi, bukan hanya angka. Ada juga yang mirip angka, namanya kam. Kam istifham. Oh bukan. Ya, kam istifham. Kam istifham itu mirip angka, dia perlu kepada tamyiz. Nah, nanti sesudah kam biasanya ada. Kam samnan, kam samanan hadal khubdu. Berapa ini roti? Berapa kan belum jelas. Berapa apa? Apa berapa biji? Apa berapa harganya? Kan gitu. Sehingga perlu kepada tamyiz. Jadi sesudah kam istifham, kalau ada isim nakirah mansub tamyiz i'rabnya. Nah. Kam abdan malakta, contoh. Kam abdan malakta. Berapa yang telah engkau miliki? Berapa apanya? Kan harus jelas. Berapa hamba? Jadi abdan tamyiz. Kam abdan malakta. Bermula berapa? Apanya yang berapa? Hamba itu yang engkau miliki. Kan kam. Jadi kam sama seperti bilangan. Dia perlu kepada tamyiz. Kalau kam istifham. Dah. Kemudian zat yang mubham ada 4 bilangan 11 sampai 99 tambah kam satu lagi. Yang kedua ukuran. Baik ukuran berat atau ukuran sukatan atau ukuran jarak. Nah, itu namanya ukuran. Kalau ada isim nakirah sesudahnya i'rabnya tamyiz. Kemudian apa lagi? Wasalisu. Nah, wasalisu. Dan bermula yang ketiga itu syibhul miqdar. Itu yang menyerupai ukuran. Syibhul miqdar itu yang menyerupai ukuran. Jadi apa beda ukuran dengan menyerupai ukuran? Kalau ukuran sesuatu yang sudah maklum di kampung itu digunakan sebagai alat timbang, alat sukat, alat ukur. Kalau di kampung kita meter, itu pasti ukuran yang sudah maklum. Enggak? Atau liter, itu kan ukuran sukatan, sudah maklum. Atau ukuran berat kayak kilo, 1 kilo, 1 ton, apalagi? Ada 1 on, ada di atas on apa? Kilo. Di atas kilo? Ada. Di sekolah namanya. Di atas kilo ton ya. Ton. Di atas ton ada nggak tahu namanya. Pokoknya yang udah maklum lah. Macam-macam. Ada juga dam kalau nggak salah. Di sekolah dulu lupa kita ada tangga kan. Senti juga gitu kan. Itu ukuran yang sudah maklum. 1 senti, di atas senti apa namanya. Pertama, di bawah on mil ya, 1 mil. Kayak beli obat 1 mil, beli minyak wangi 1. Apanya 1 mil. Saya telah membeli 1 mil. Apanya 1 mil? Minyak wangi. Di atas 1 mil ada on, di atas on ada kilo, di atas kilo ada ton dan seterusnya. Yang kita nggak paham kan? Mungkin sebelum kilo ada juga kuintal. Itu kuintal kan udah maklum, 100 kilo. Itu maksud ukuran tadi. Yang sudah maklum.
yang sudah sering digunakan. Kalau syibhul miqdar, serupa ukuran, maknanya untuk hal yang sama, baik ukuran berat, jarak atau ini, tapi jarang digunakan. Tidak semasyhur yang pertama. Nah, itu. Contoh di sini ya. Mana contohnya? Miskala dzarratin khairan. Ya. Miskala dzarratin khairan. Ini ayat di belakang tadi. Gimana bunyi ayatnya? Mayyamal ya. Mayyamal miskala dzarrah. Barang siapa yang berbuat ia miskala dzarrah akan seberat biji sawi. Jadi jarang penggunaan itu. Ada, tapi ya jarang. Jadi yang penting di sini seberat biji sawi itu ukuran berat juga. Masih mubham, belum jelas, sehingga perlu diperjelas. Adalah tamyiz di depannya, yaitu khairan. May ya'mal misqala dzarratin khairan. Barang siapa yang berbuat ia akan seberat biji sawi. Apanya seberat biji sawi? Kebaikan. Jadi khairan tamyiz. Tamyiz masuk dalam nasab fathah. Tamyiz bagi misqala dzarrah. Nah. Dzarratin biji sawi. Khairan kebaikan. Ya. Kalau bahasa kita begini, ukuran berat di sini secuil. Kalau di Jawa ada istilah secuil. Ya. Walaupun secuil, sedikit banget. Tapi itu digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, tapi belum dipatenkan. Kalau 1 mil, 1 on itu kan udah paten kan? Di setiap daerah udah paham lah. Udah umum setiap negara. Tapi kalau secuil mungkin cuma di Indonesia. Mungkin. Ya. Nah, itu contohnya. Apalagi contohnya? Miskala dzarratin khairan. Fa khairan tamyizun li misqali dzarratin. Ini. Seperti misqala dzarrah khairan. Ini kita takdirkan ya ayatnya ya. May ya'mal misqala dzarrah. Barang siapa yang berbuat ia akan seberat dzarrah. Misqala maf'ul bih. Mudah misqala dzarratin mudah ilaih. Jadi miskala dzarrah itu menyerupai ukuran berat. Sehingga perlu kepada tamyiz. Apanya sih seberat dzarrah? Oh, khairan kebaikan. Khairan tamyiz masuk dan nasab fathah. Fa khairan tamyizun. Maka bermula khairan itu tamyiz li misqali dzarratin bagi miskali dzarrah. Wa rabi'u makana far'an li tamyizi. Bermula yang keempat itu ma, yang ada ianya ma itu far'an, bagian. Far'an itu bagian atau cabang. Bermula yang keempat itu ma, karena ma yang ada ianya ma itu far'an, bagian. Bagian litamyizi bagi tamyiz. Bagian bagi tamyiz. Nahu contohnya. Hadza khatamun. Hadza khatamun. Hadidan. Hadza khatamun hadidan. Bermula ini itu satu cincin. Apanya cincin? Hadidan, besi. Ya. Jadi hadza isim isyarah mabni ala sukun pada rafa' mubtada. Ha tambih ya. Kemudian khatamun khobar marfu' dan rafa' dhammah. Hadidan tamyiz. Menjelaskan khatam itu dari apa? Ini kata beliau sesuatu itu cabang bagi tamyiz. Cabang bagi tamyiz. Tamyiz di sini hadidan. Khatam itu bagian dari tamyiz, bagian dari besi. Jadi asalnya
Asalnya begini, hada khatamu hadidin sebenarnya. Kalau kita nggak menjadikan dia tamnyet. Ini cincin besi. Ini cincin, bukan. Hada khatamu hadidin ya. Ini cincin besi ya kan. Cuma kita jadikan tamnyet juga boleh. Hada khatamon. Ini adalah cincin. Apa ya cincin? Besi. Maknanya ini cincin dari besi. Ini cincin bagian dari besi. Orang Arab mah. Nah itu. Suka-suka orang Arab kan. Nah, contohnya babu sajan. Babun kita baca. Hadza babun sajan. Ini adalah pintu. Apanya pintu? Kayu jati. Maknanya ini pintu dari kayu jati. Wajubbatun khazan. Wajubbatun khazan. Wahadhi jubbatun khazan. Ini adalah baju jubbah. Apanya jubbah? Khazan. Apa namanya khazan? Sutra. Sutra. Jubbatun khazan. Kita takdir semua. Wahadhi jubbatun. Ini adalah baju jubbah. Apanya jubah? Sutra. Artinya jubah dari sutra. Jadi bagian dari tamyin. Yang mubham itu bagian dari tamyin. Bagian dari tamyin. Jubah bagian dari khazan. Jubah bagian dari sutra. Pintu bagian dari kayu. Jadi yang terakhir ini, yang keempat ini, kita nasab boleh, kita mudhafkan boleh, nggak wajib. Kalau yang di belakang tadi wajib. Ishtara itu asyrina na'jatan wajib. Aku telah membeli akan 20 ekor sapi atau sayyaratan mobil, mesti kita nasabkan. Tapi kalau yang keempat ini kita mudhaf juga boleh. Nah, kayak tadi kan, hadza khatamu hadidin kita baca boleh, mudhaf ilaih. Wahada babu sajin boleh. Hadhihi jubbatu khazin boleh. Jubbatun khazan juga boleh. Enggak wajib nasab. Bahkan kita rafa juga boleh, kata syarih. Kita baca begini, hadza khatamon hadidun boleh juga. Hadza khatamon hadidun boleh juga. Kita badal. Ini adalah cincin. Apanya cincin? Besi gitu. Boleh. Hadidun. Hadidan juga boleh jadi tamnyet. Hadidin juga boleh jadi mudhaf ilaih. Nah, itu boleh 3. Rata-rata yang begini nggak dijadikan tamnyet, tapi diidhofahkan. Yang sering ya, yang sering diidhofahkan, dimudhafkan. Ya, kita masih lanjut dikit lagi. Ini yang penting ini sebenarnya, yang di depan ini. Di belakang juga penting. Tamnyet nisbah yang penting banget. Nah, bukan penting banget. Kalau tamnyet zat udah sering kita dengar mungkin ya. Ini tamnyet nisbah ini. Wal mubayyinu li ibhamin nisbati imma muhawwalun anil fa'ili. Dan bermula yang menjelaskan bagi mubham nisbah. Nisbah tadi hubungan. Hubungan fi'il fa'il, fi'il naib fa'il, mubtada khobar. 3 doang. Wal mubayyinu li ibhamin nisbati, dan bermula yang menjelaskan bagi mubham nisbah. Ada kala itu muhawwalun, ada kala itu dipalingkan dari fa'il. Ada kala itu dipalingkan dari fa'il. Nah, contohnya tasabbaba Zaidun. Tasabbaba Zaidun arakan. Apa namanya? Kalau terpancar, keluar sesuatu dari badan, apa bahasa Indonesianya? Bercucuran. Kalau bercucuran, ya. Tasabbaba Zaidun, bercucuranlah si Zaid. Bercucuranlah si Zaid. Tasabbaba fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya. Hubungan fi'il dan fa'il namanya nisbah. Hubungan fi'il fa'il namanya nisbah. Tasabbaba Zaidun, bercucurlah si Zaid. Kan belum jelas apanya yang bercucur. Makanya perlu tamnyet. Apanya yang bercucur? Bisa bercucuran darah, bisa bercucuran keringat,
bisa bercucuran air mata mungkin. Ya kan? Nah, makanya di sini tasabbaba Zaidun arakan. Bercucuranlah si Zaid. Apanya yang bercucuran? Keringat. Nah, itu arakan tamnya. Kalau saya biasanya nisbah langsung. Bercucuranlah si Zaid. Nisbah apa bercucuran? Nisbah keringat. Nah, itu berarti tandanya tamnya nisbah. Cuma dia dipalingkan dari fa'il. Asalnya fa'il. Asal susunannya tasabbaba araku Zaidin. Nah, itu asalnya. Tasabbaba araku Zaidin. Bercucuranlah keringat si Zaid. Itu asalnya begitu. Kalau asalnya begitu kan nggak mubham, langsung jelas. Bercucuranlah keringat si Zaid. Orang Arab itu suka yang mubham-mubham. Jadi dibalik. Jadi yang tadinya araku jadi fa'il dihilangkan dulu. Mudhaf ilaih geser jadi fa'il. Jadi tasabbaba Zaidun. Kemudian baru didatangkan arakan untuk mendebarkan lah. Untuk bikin pendengar nunggu-nunggu ada apa ini. Nah, ya kan? Kalau langsung kan aman. Bercucuranlah keringat si Zaid biasa. Ini bercucuranlah si Zaid. Kita perlu bertanya lagi sehingga kita lebih fokus pendengar. Nah, kayak begini contohnya, contoh lain. Toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Nabi Muhammad. Atau misalkan di situ bukan Nabi Muhammad. Toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Muhammad. Itu kan langsung orang paham. Orang Arab suka ngebalik. Yang tadinya fa'il dijadikan tamyiz. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Sehingga kita lebih fokus mendengar. Menanti-nanti. Apanya yang bagus? Nafsan jiwanya. Boleh. Itu tamyiz dipalingkan dari fa'il. Nah itu. Tamyiz yang dipalingkan dari fa'il. Kita baca dulu. Nanti kita ringkas ya. Ini ada di depan kan? Toba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad. Oh, tafakka'a dulu. Tafakka'a Bakrun. Tafakka'a Bakrun. Syahman. Ya. Tafakka'a apa artinya? Penuhlah si Bakar. Penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh? Syahman, lemaknya. Ya, gemuk. Maksudnya mungkin gemuk. Tafakka'a Bakrun Syahman. Penuhlah si Bakar, apanya yang penuh? Syahman, lemaknya. Itu Syahman asalnya fa'il, asalnya tafakka'a Syahmu Bakrin. Penuhlah lemak si Bakar ya. Si Bakar lagi gemuk banget. Dah, contoh satu lagi. Toba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad, apanya yang bagus? Jiwanya. Jadi Muhammadun asalnya fa'il. Nah, nafsun asalnya fa'il, nafsan. Toba nafsu Muhammadin asalnya. Toba nafsu Muhammadin. Banyak banget contohnya. Washta'ala ra'su syaiba. Menyalalah kepala. Menyalalah kepala. Ishta'ala ra'su. Menyalalah kepala. Apanya yang menyala? Syaiban, uban. Ya, asalnya ishta'ala syaibur ra'si, menyalalah uban di kepala. Begitu dibalik kita jadi bingung, menyalalah kepala. Bisa saja menyala api kan? Ada orang yang kepalanya terbakar kan bisa aja. Tapi ternyata bukan, uban. Nah, itu dipalingkan dari fa'il. Ini penting banget nih, kalau ketemu kita langsung praktek. Tapi ada dua nanti. Gini kesimpulannya. Pertama tamyiz zat. Ya kan? Tamyiz zat yaitu sesudah zat yang mubham. Zat yang mubham ada 4 tadi. Udah lewat. Yang kedua tamyiz menjelaskan hubungan atau nisbah yang belum jelas. Jadi tamyiz nisbah itu ada yang dipalingkan, ada yang tidak. Cuma yang tidak dipalingkan biarin dulu. Yang dipalingkan ada kala dipalingkan dari fa'il. Ada kala dipalingkan dari maf'ul. Ada kala dipalingkan dari selain keduanya, nanti di depan. Ini contoh pertama, tamyiz yang dipalingkan dari fa'il. Artinya asalnya fa'il, sekarang dirubah jadi tamyiz. Contohnya yang paling gampang, toba Muhammadun nafsan, itu aja. Asalnya toba nafsu Muhammadin. Itu sudah harus paham. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Jiwa.
Toba Muhammadun, baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Jiwa. Kita bisa merubah sendiri. Asalnya fa'il. Toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa si Muhammad. Ya, kalau ketemu nanti insya Allah bisa. Begitu ketemu di kitab, kita pasang di kitab fikih. Kemudian mana contoh lagi? Wa imam muhawalun anil maf'uli. Ada kala dipalingkan dari maf'ul. Mana dipalingkan, dirobah dari maf'ul. Asalnya maf'ul, sekarang dirobah jadi tamyiz. Mana contohnya? Wa fajjarnal arda uyuna. Kami pancarkan akan bumi. Kami pancarkan akan bumi uyunan. Apanya? Uyunan, mata air. Wa fajjarnal arda uyunan, kami pancarkan akan bumi. Apanya yang kami pancarkan di bumi? Uyunan, mata air. Jadi asalnya wa fajjarna uyunal ardi, maf'ul bih. Asalnya, tinggal dibalik aja. Wa fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan akan mata air bumi. Itu orang pendengar langsung paham, nggak mau paham. Makanya dirubah. Wa fajjarnal arda uyunan. Tuh. Au an ghairihima, atau ada kala dipalingkan dari selain keduanya. Mana selain keduanya? Selain fa'il, selain maf'ul. Ada. Seperti misalkan dipalingkan dari mubtada. Ada kalimat-kalimat yang asalnya mubtada, sekarang berubah i'rabnya jadi tamyiz. Mana contohnya? Ana aksaru minka malan. Bermula saya itu lebih banyak dari kamu. Ana aksaru minka malan. Bermula saya itu lebih banyak daripada kamu. Apanya yang lebih banyak? Malan, hartanya. Ya. Ana aksaru minka malan. Bermula saya itu lebih banyak dari kamu. Apanya yang lebih banyak? Malan, harta. Malan i'rabnya tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah. Kita nanya kalau ketemu tamyiz nisbah, dipalingkan dari apa? Apakah dirobah dari fa'il atau dirobah dari maf'ul? Mana dipaling, dirobah kah? Atau dari apa? Oh, dari bukan fa'il, bukan maf'ul. Bukan fa'il, bukan maf'ul, bisa saja dari mubtada. Malan di sini asalnya mubtada. Susunannya begini. Ana aksaru minka malan. Asalnya mali aksaru mim malika. Mali aksaru mim malika. Bermula harta saya itu lebih banyak dari hartamu. Kan umum datar kalimatnya. Mali aksaru mim malika. Harta saya lebih banyak dari harta. Sekarang mali. Mal dimudahkan kepada ya. Mal dimudahkan kepada ya. Ya apa? Ya mutakalim. Begitu kata mal kita pisahkan dari ya mutakalim, mal kita pisahkan, ya itu berubah jadi ana. Kan gitu? Kalau di awas, benar nggak? Kitabi, kitab saya, kitab ana. Kan? Jadi kitabi kalau kitab kita pisahkan, nggak boleh dhamir mutakalim kalau sendiri. Kalau dhamir mutakalim selalu berada sesudah isim kan, digabungkan. Kitabi, baiti, madrasah tiga. Begitu kita pisahkan, dia jadi dhamir rafa. Jadi ana. Maknanya saya juga. Ana aksaru minka malan. Jadi mudhaf ilaih yang tadinya mudhaf ilaih yang mutakalim, mali, hartaku. Kata harta dibuang. Iya tadi jadi ana, jadi mubtada. Kemudian mal itu ditaruh paling depan jadi kamu. Nah, itu asalnya mubtada. Nah. Contoh lain. Bukan Zaidan. Kenapa Zaidan? Zaidun. Zaidun, satu lagi. Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu aksaru akramu minka aban. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Apanya yang lebih mulia? Aban, bapaknya. Zaidun akramu minka aban. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Apanya lebih mulia? Bapaknya. Itu asalnya mubtada juga. Coba disusun. Coba.
Abu Zaidin Abu Zaidin akramu minka. akramu minka, bukan minka, min abika sebenarnya. Ini perbandingan bapak-bapak. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari kamu nisbah bapak. Maknanya bapak si Zaid lebih mulia dari bapakmu, kan gitu. Jadi asalnya Abu Zaidin akramu min abika. Itulah orang Arab. Gampang sebenarnya. Allahu Akbar. Satu lagi contohnya, wa ajmalu minka wajihan. Wa ajmalu minka wajihan itu ataf kepada akramu. Dan lebih ganteng daripada kamu. Nisbah wajah. Lebih cantik. Jamil, Jamilah. Tahu Jamilah kan? Ya. Kalau laki-lakinya Bang Jamal kan? Ini Bang Jamil. Jamilah. Ajmalu dan lebih cantik daripada kamu nisbah wajah. Asalnya begini. Zaidun ajmalu minka wajihan. Zaidun ajmalu minka wajihan. Si Zaid itu lebih ganteng daripadamu nisbah wajah. Asalnya wajhu Zaidin ajmalu min wajhika. Gampang. Nah, itu titik dulu berarti. Masih ada separuh lagi. Nanti kita ulang lagi sekali. Harus beberapa kali biar mantap. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'. Ada yang pengen ditanyakan? Ya. Berarti kalau apa tuh bilangan 100 sampai ke atas itu berarti dinamakan tamyiz juga. Tamyiz. Cuma bukan tamyiz yang masyhur. Biasanya kalau orang i'rabnya apa? Tamyiz. Itu pasti maksudnya mansub. Sebenarnya kalau angka 100 yang di depan dia tamyiz. Tapi bukan tamyiz pada istilah. Tamyiz juga. Tapi mutafilih. Gitu kan? Mi'atu rijalin, 100 laki-laki. Kan mi'atun mubham juga angka kan? 100. Saya telah menemui 100. Apanya 100? 100 guru misalkan. Jadi cuma i'rabnya mudhaf ilaih, majrur dengan kalimat sesudahnya. Nah, kita tamyiz